Saudara dikasih oleh Tuhan, perjalanan kehidupan kekristenan kita, Tuhan membawa kita untuk senantiasa melihat bahwa ketika Dia melindungi kita, walaupun 1000 rebah di kiri dan 10.000 rebah di sebelah kanan kita, Dia akan tetap melindungi dan menjaga hidup kita. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah secara online. Baik kami yang ada di gereja ini Tuhan, maupun kami yang ada di rumah masing-masing, kami percaya Engkau sendiri yang akan melawat kami. Walaupun kami terbatas Tuhan dalam perhimpunan, tetapi kami percaya Allah melawat di tempat kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami percaya walaupun secara online, kami menikmati berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji Tuhan. Kami siap mengagungkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, meski langit tanpa surah, awan gelap menghadang, tak percaya Tuhan ada buat hidup kita. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, amin, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Allah dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemenangan, sukacita, berkat terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama angkat pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan hanya Tuhan. Amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu
dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya mujizat terjadi pagi hari ini? Amin. Allah dahsyat. Dia akan selalu menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini dan nyatakan dengan iman bahwa saat ini kuasa itu nyata. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Amin. Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau menyatakan, memberikan, menyediakan apa yang kami perlu, Tuhan. Amin, Yesus. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami percaya mujizat terjadi pagi hari ini. Kami percaya perkara heran nyata dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus tercurah pagi hari ini. Kuasa Allah yang sempurna merawat dan melawat dan memberkati kami sekalian. Saatnya kami akan duduk diam mendengar Engkau berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau duduk diam. Kami membuka hati seluas-luasnya menjadi tanah yang subur. Untuk Engkau taburkan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya firman itu bertumbuh, membentuk karakter hidup kami, membentuk iman kami, menjadi seperti Engkau, menjadi seperti yang Engkau mau, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Selamat pagi. Kembali kita bersama-sama berjumpa, saudara, pada ibadah minggu online. Ya, hari Minggu ini, saudara, kita percaya, saudara, bahwa apa yang sudah kita nyanyikan tadi, saudara, Dia tunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saya percaya di saat-saat seperti ini, saudara, Tuhan akan buktikan kuasanya. Apa yang ada di tangan saudara, Alkitab, firman Tuhan yang ada di tangan saudara, itu membuktikan kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Mari saudara, pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dari seorang yang hidup di dalam pergumulan dari waktu ke waktu. Tetapi dia punya mimpi.
Dan mimpinya itu akhirnya menjadi satu kenyataan saudara. Karena dia tetap setia di dalam Tuhan. Saudara, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 saudara. Ini adalah pengalaman daripada Yusuf. Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajar dan bercermin dari pengalaman akan membuat kita semakin lebih mengetahui arti daripada hidup saudara. Alkitab banyak sekali menceritakan pengalaman hidup orang lain. Tujuannya adalah saudara agar kita mau belajar dari pengalaman orang tersebut yang dapat memberikan hikmat untuk menuntun jalan hidup kita. Dari ayat-ayat ini saudara kita dapat mempelajari pengalaman hidup daripada Yusuf. Di mana ia memiliki mimpi dan mimpinya saudara menjadi kenyataan. Mari saudara kita perhatikan saudara, apa yang membuat mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Kalau kita lihat saudara pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-19. Saudara, dikatakan di sana Yusuf mampu mengampuni keadaan yang ada. Ayat yang ke-15 saudara, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaannya saudara. Walaupun sepahit apapun keadaan itu. Ini terlihat dari sikapnya yang tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Sekalipun oleh karena sikap mereka saudara. Kita tahu dari tahun ke tahun Yusuf telah menderita. Bisa saja saudara Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya dengan segala perlakuan buruk yang dia terima sebelumnya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Karena dia sudah berdamai dengan keadaannya. Di awal tahun 2020 saudara. Kita mungkin punya mimpi-mimpi saudara. Tetapi seiring dengan kondisi yang ada sekarang ini, seringkali kita mungkin menyalahkan keadaan yang ada. Dan diri kita sendiri. Bahkan saudara ada banyak orang yang kemudian menyalahkan Tuhan kalau tidak dapat merealisasikan mimpi-mimpinya saudara. Akibatnya saudara, dalam keadaan seperti itu timbul kekesalan dan marah di hati. Yang semuanya saudara tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi justru sebaliknya keadaan semakin kusut dan runyam. Mari saudara miliki hati yang mau mengampuni dan berdamai. Seperti Yusuf. Dia tidak membiarkan sakit hati, kekesalan dan dendam saudara bersarang di dalam hatinya. Ia melupakan semua orang yang telah dilakukan. Apapun yang sudah dilakukan saudara-saudaranya terhadap dia saudara. Pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 berkata, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ampunilah keadaan dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara, sikap ini merupakan langkah untuk merealisasikan mimpi menjadi satu kenyataan. Sebab orang yang berteguh hati tidak akan membiarkan keadaan itu menggagalkan mimpinya saudara. Yang berikutnya saudara, kalau kita lihat pada ayat yang ke-20 saudara. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadapku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Apa yang dilakukan Yusuf saudara? Mampu melihat yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Mungkin keadaan kita sekarang ini jauh berbeda saudara dari apa yang kita pikirkan dulu. Tapi saudara kalau kita miliki Tuhan Yesus,
maka kita tetap akan dapat melihat hal yang baik. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan ini saudara. Saudara, sikap seperti ini akan mendorong kita untuk terus maju sampai kita memperoleh satu kemenangan di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa melihat hal yang baik di dalam keadaan yang tidak baik saudara, maka kita akan makin terpuruk oleh hal-hal yang tidak baik. Yusuf dapat melihat sesuatu yang baik yang sudah Tuhan siapkan baginya. Di tengah-tengah perilaku saudara-saudaranya yang membenci dia. Mungkin saudara, sekarang keadaan kita tidak menguntungkan. Kesulitan demi kesulitan ada di mana-mana. Tapi kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melihat sesuatu yang baik dalam keadaan yang seperti ini. Pelangi saudara justru muncul setelah ada kabut dan hujan. Dan keindahan hidup saudara seringkali timbul dari kondisi hidup yang awalnya buruk, awalnya tidak menguntungkan. Berikutnya saudara, hal yang ketiga. Yusuf mau melihat keberadaan orang lain. Sikap Yusuf ketika mau merealisasikan mimpinya saudara, dia tidak memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Inilah hati Yusuf yang sebenar-benarnya. Dia sangat memikirkan bagaimana mengembangkan usaha Potifar, tuannya. Sehingga karena Yusuf, Allah memberkati rumah orang Mesir itu. Demikian juga saudara ketika dia di penjara. Dia sangat meringankan pekerjaan petugas penjara. Karena sikapnya yang sangat peduli terhadap segala sesuatu yang ada, keadaan di penjara itu. Yusuf tidak egois dan tidak memikirkan diri sendiri. Ketika dia tahu bahwa kelaparan akan melanda selama 7 tahun di Mesir saudara. Sehingga ia memikirkan pemecahan di kemudian hari. Dan setelah dia ada di puncak kejayaannya saudara, dia juga memikirkan hidup saudara-saudaranya. Kalau saudara lihat pada ayat yang ke-21. Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Luar biasa saudara, kehidupan daripada Yusuf ini. Anak Tuhan, kita adalah alat di tangan Tuhan. Walau keadaannya semakin susah, jangan pernah berhenti untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Sebab Yusuf tidak hanya berbuat sesuatu kepada orang lain di saat dia sudah ada di puncak kejayaannya. Tetapi di saat dia masih menjadi budak pun, dia juga melakukan sesuatu yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Oleh karena itu saudara, jika ingin mimpi itu menjadi kenyataan, mari terimalah keadaan saudara apapun kondisinya. Dan ampunilah orang-orang yang mencoba untuk menggagalkan mimpi saudara. Selain itu, percayalah bahwa di balik setiap hal yang pahit pasti ada satu maksud Allah yang indah. Dan ingat saudara, janganlah hanya memikirkan diri sendiri, tetapi jadilah berkat bagi orang lain. Situasi sulit saudara, tetapi saya percaya saudara dapat kuat untuk melewatinya bersama dengan Yesus. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Dia penolong yang selalu setia. Dia selalu setia. Kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita imani pujian ini saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tetap percaya Tuhan setia. Segala pujian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, di waktu-waktu yang sulit, di waktu-waktu yang sukar, boleh dialami oleh Yusuf adanya Tuhan. Tetapi kami boleh melihat Tuhan bagaimana kesetiaan hatinya di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan pagi hari ini. Kami mau tetap setia Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Apapun kesulitan, kesukaran yang kami sedang hadapi. Tetapi kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap anak-anak-Mu yang dapat Engkau andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Menyertai perjalanan kehidupan kami. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Setiap bencana, malapetaka, sakit penyakit yang ada Tuhan. Dilalukan dari semua rumah kami. Dari semua sidang jemaat yang ada. Kami tetap boleh aman dalam perlindungan dan penjagaan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang. Bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan Tuhan menyertai kita sekalian dalam apapun saudara yang terjadi hari-hari ini. Tetap bersama dengan Tuhan. Tetap setia di dalam Dia. Amin.